Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa, dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Alhamdulillah jami'an insya Allah. Tentu kita ketahui bahwa ya hitungan hisab itu tadi malam atau maghrib kemarin itu sudah dimulai satu Muharram. Ya. Cuma juga saya tidak tahu hari ini ya atas dasar apa kita mengatakan bahwa hari Jumat itu adalah 1 Muharram. Sebab kalau hisab ya tentu insya Allah ini yang kemarin kita kui. Sementara kalau mengikuti misalnya pemerintah itu harusnya dia umumkan malam ini melalui tentunya harus sidang isbat, ada yang melihat bulan atau tidak ya, karena sejatinya bulan itu setiap bulan kalau pakai ru'yah itu setiap bulan mesti dilihat. Ya, kalau dia pakai sistem ru'yah, apalagi ru'yatul matlaq lokal. Insyaallah jemaah sekalian tidak menjadi masalah itu apakah Kamis atau Jumat. Saya sering ditanya apakah ada amalan khusus di tanggal 1 Muharram. Yang saya ketahui Bapak dan jemaah sekalian tidak ada. Karena adapun doa menutup tahun dan membuka tahun itu tidak akan kita pernah temukan hadisnya. Karena ini tahun baru adalah didapat dan diperlakukan setelah lebih 10 tahun Nabi meninggal. Jadi bagaimana mau ada hadisnya dan tuntunannya kalau yang membawa syariat ini sudah lengkap syariat baru datang tahun baru Islam. Ya, itu tahun baru ini di zamannya Umar bin Khattab baru ditegakkan. Masa Nabi tidak ada, masa Abu Bakar tidak ada. Nanti masa Umar atas usulan Ali bin Abi Thalib ketika ada masalah salah satu gubernur. Ya, kalau tidak khilaf itu adalah Abu Musa al-Asy'ari menerima surat dari Khalifah atau Amirul Mukminin Umar mengirim surat itu di bulan Sya'ban. Tapi Sya'ban yang tidak ada tahunnya. Maka Abu Musa mengirim surat, saya sudah menerima surat Amirul Mukminin di bulan Sya'ban. Cuma saya tidak tahu tahun mana itu di bulan Sya'ban. Maka dibuatlah rapat dan dihadiri salah satu pelaku secara langsung adalah Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengusulkan kalau belum ada tahun apa kita beri? Apa kata tahun kelahiran Nabi Muhammad? Jangan. Karena sudah ada tahun kelahiran waktu itu, kelahiran Nabi Isa, namanya Miladiyah. Miladiyah itu milad adalah tahun lahirnya Nabi Isa yang 2025 sekarang. Kalau begitu tahun wafatnya lebih salah lagi. Kalau begitu tahun apa? Apakah tahun turunnya Al-Quran berarti tahun nuzulul Quran? Ini enggak. Kalau begitu tahun Isra Mi'raj enggak juga. Maka Ali mengatakan tidak ada farqu bainal mu'min wal kufar. Perbedaan keimanan kekafiran melebihi sebuah sejarah peradaban sangat besar
yaitu terpisahnya keimanan kekafiran itu dengan peristiwa hijrah. Karena itu Pak, kalau kita dalami itu sejarah hijrah, peristiwa agung itu. Bayangkan waktu itu yang ikut sama Rasulullah itu tidak sampai 300, baru sekitar 200 orang yang ikut sama Nabi. Ini kaum muslimin seluruh dunia. Nah bayangkan kalau gagal hijrahnya Nabi, katakanlah terbunuh Rasulullah, maka pasti berhenti dakwah ini, berhenti Islam, berhenti Allah diibadahi. Maka tidak ada peristiwa penting dalam sejarah kaum muslimin yang dipahami oleh Ali bin Abi Thalib melebihi daripada peristiwa hijrah. Karena itulah Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, Ali, ada 6 orang yang diberi tugas khusus untuk menjadi sukses hijrah Nabi. Yang paling kecil waktu itu panitia khususnya adalah Ali. Kenapa anda rela tidur menggantikan Nabi sementara maut adalah taruhannya? Kata Ali, kalau saya yang terpotong, saya yang tercincang, saya yang terbunuh, tidak ada masalah. Cuma Ali yang terbunuh. Tapi kalau Nabi yang terbunuh, Nabi yang wafat, Nabi yang sudah tidak ada, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Begitu semangatnya Ali Pak, yang umur masih belasan tahun. Semangat dari mana Ali seperti ini Pak? Adalah kekadiran beliau yang Nabi langsung kadar bahwa merawat iman, merawat Islam itu. Tidak ada perjuangan paling hebat para sahabat Pak melebihi dakwah hijrah itu. Maka dalam mukadimah yang saya bacakan tadi, hijrah itu wasilah merawat iman. Hijrah itu Pak dalam menyelamatkan iman. Bayangkan sahabat rela tinggalkan rumahnya, kampung halamannya, keluarganya, istri, suami, rela. Demi apa? Demi sesuatu yang berharga, yaitu perkara iman, perkara selamatkan iman. Ada sahabat dipenggal lehernya, ada sahabat rela dipanaskan air mendidih, tidak menjadi masalah itu, demi hijrah. Ada sahabat dipanah oleh pemanah-pemanah yang ulung, robek-robek dagingnya, tapi setiap panah yang kena dirinya Pak, dia cuma tersenyum karena dia seolah berkata, aku bahagia karena imanku. Bagaimana sahabat yang sukses menjaga karirnya, usahanya di Mekah, tapi ada perintah hijrah, tinggalkan perusahaannya Pak, tinggalkan perusahaan yang begitu maju, karena tidak ada perkara yang paling besar yang dipahami sahabat melebihi perkara selamatnya imannya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sahabat tahu betul, imanlah, hijrahlah, jihad ini akan menjemput rahmat Allah. Kekayaan Pak tidak ada jaminan, pangkat dan seluruh kesibukan. Sahabat betul-betul paham bahwa tidak ada jaminan kemuliaan di situ. Tapi iman, hijrah, jihad ini kemuliaan manusia. Oleh karena itu yang sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kalau sejarah hijrah ini kita mau bahas dalam sisi sejarah menarik. Apalagi kalau pendekatan iman, akidah Pak, saya senang. Nah, kita juga butuh pendekatan fikih, karena pendekatan fikih ini adalah pada umumnya masyarakat kita berputar di situ. Ya, pendekatan fikih terutama Ustaz, adakah doa awal tahun? Tidak ada doa tahun, tidak ada. Yang ada itu doa awal hari, doa awal bulan. Itu ada masing-masing Imam Tirmizi dan Imam Ahmad di kitab musnadnya itu masing-masing meriwayatkan bahwa ada, tapi doa awal tahun tidak ada. Doa awal bulan ada. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Oh ya, dalam riwayat lain mengatakan ya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam war rusd. Itu ada 5 diminta Nabi SAW kalau setiap awal bulan. Nah, kalau setiap hari ada setiap hari doa-doa riwayat Imam Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad masing-masing di Sunan dengan di kitab Musnad. Ya, Ummu Salamah meriwayatkan Nabi itu tiap hari. Bukan saya lihat yang beredar ini di grup-grup, beredar banyak ini doa awal tahun, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'. Itu bukan doa awal tahun, doa awal hari. Ya, karena Nabi sudah baca, memang itu tidak ada hubungannya dengan tahun baru. Itu setiap hari, cuma termasuk kalau tahun baru minta 3 hal, ilmu,
ya rezeki yang berkah, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.